Ngapain belajar ngebosenin, gak ada gunanya. Udah gurunya gak enak, pelajarannya ngebosenin, pelajarannya ribet, masih aja dipaksa buat dapetin nilai bagus. Belajar gak ada gunanya. Emang belajar pintar mau jadi apaan? Emang kepake nih dunia nyata? Belajar cuma buat orang taruh doang. Gue setuju banget 10.000% dengan perkataan seperti itu. Belajar emang gak ada gunanya. Ya intinya gue setuju lah sama keluhan di atas. Tapi tunggu dulu, gue akan membenarkan statement gue di atas mengenai belajar. Yes, kita semua pernah belajar, apakah cuma sampai SMP atau sampai SMA atau mungkin cuma tamat SD doang. Tapi ngomong masalah belajar, ada satu hal yang menentukan bagusnya sebuah SDM di sebuah negara. Tapi masalahnya adalah itu merupakan sebuah trauma yang pernah diderita oleh kita. Mungkin lo juga, karena gue sudah pasti trauma akan hal itu. Iya, belajar. Trauma belajar, karena kita dari SD kebentuk bahwa kalau belajar itu harus hafalan, tahu rumus ini rumus itu, harus baca halaman ini sampai halaman itu. Belum lagi ketemu guru yang ngebosenin, killer dan karakter lainnya. Gue sendiri trauma sama yang namanya belajar, karena gue punya masalah sama tenaga pendidiknya. Dia itu guru yang galak banget demi apapun. Bayangkan gue yang waktu itu kelas 3 SD umur 9 tahun disuruh bunuh diri. Like what the fuck is wrong with this bitch? Gue disuruh bunuh diri umur 9 tahun pakai baygon rasa strawberry. Berawal dari situ kayak fuck lah sama yang namanya belajar. Itu cuma sekilas aja pengalaman gue. Kalau gue katakan lagi malah curhat yang ada. Oke, kenapa kita trauma belajar? Well, gue yakin pertama karena gurunya. Gue yakin banget bahwa gurunya adalah faktor utama. Menurut gue, kalau gurunya enak, mau pelajarannya susah, pasti bakal jadinya gampang. Andai gak bisa juga, murid akan berusaha dan mau dekat sama gurunya buat nanya-nanya, nanya rumus atau hal lainnya. Ya menurut gue, guru bisa aja sih kasih nilai tambahan bagi murid yang aktif. Gue yakin sih kalau ada anak yang aktif walau gak pinter, pasti bakal dikasih nilai tambahan sama gurunya. Belajar adalah sebuah paksaan. Mungkin lo baru merasakan sekarang kenapa zaman sekolah dulu belajar itu kayak paksaan, tuntutan, lalu dibarengin sama hal yang nakutin. Kalau nilai jelek mau jadi apaan, kerja apaan. Itu salah yang lebih dari besar. Panji Pragiwaksono bilang, buatlah anak-anak berminat. Kenapa mereka bisa menghafal semua nama pemain klub Chelsea, Arsenal, atau Barca? Karena mereka berminat dengan topik itu. Oleh karena itu, maka buatlah anak berminat untuk belajar. Karena kalau udah suka rela, mau harus kesandung batu, ya ayo aja. Karena suka dan minat. Kalau udah kayak gini, antusias ada. Kalau antusiasme ada, nilai bagus bisa gampang diraih. Kenapa guru harus berpatok dengan satu cara penyelesaian soal aja? Kita ambil contoh di MTK yang pasti. Kenapa guru itu harus stuck di cara yang itu aja? Sedangkan ada cara lain buat nyelesain soal MTK. Mungkin yang cara yang ada di buku paket ribet. Nah, guru itu harus mencari cara yang mudah buat menyelesaikan soal yang ribet. Dengan begitu, murid ada antusias buat belajar. Karena hal rumit ternyata penyelesaiannya gampang. Gue sendiri awalnya bodoh banget sama soal yang namanya FPB sama KPK. Gue sering banget salah karena pakai satu cara aja. Setelah gue mengetahui sebuah cara yang namanya petak sawah, gue jadi seneng banget kalau ketemu soal buat cari FPB sama KPK. Karena gampang banget cuy nyelesainnya. Hal ini masih berhubungan sama guru yang galak atau killer. Gue sama sekali gak setuju sama guru killer. Gue sendiri 2 tahun dipegang guru killer, rasanya pengen gue injek-injek pala yang mau dikatakan di orang tua. Kayak fuck you bitch, dia galak ke murid tapi mau murid belajar dan mendapatkan nilai bagus. Itu otaknya gue yakin mati setengah, gak masuk akal. Karena nunjukin sifat yang galak kayak gitu ke murid, bukannya mau belajar, yang ada takut, yang ada malah terpaksa. Karena yang penting selamat daripada harus diomelin. Belum lagi kena juga sama orang tua. Hal ini bisa menurunkan semangat belajar dan berpeluang melahirkan murid yang suka bolos, bahkan mau berhenti sekolah. Nggak ada otak ya. Nilai lebih dihargai dibandingkan kejujuran. Seharusnya ini masuk ke kurikulum, yaitu kejujuran. Gue yakin mereka yang dapat nilai tinggi di pelajaran apapun cuma ada 2 kemungkinan, belajar atau enggak nyontek. Kalau gue sih belajar, walau hasilnya jeblok. Yang penting jujur bos. Seharusnya murid yang ngerjain soal secara jujur berhak mendapatkan nilai tinggi walau banyak yang salah. Sebaliknya, murid yang nyontek dikasih nilai jeblok walau ngerjainnya bener. Karena yang dibanggain adalah nilai. Akhirnya murid akan mencari jalan pintas untuk nilai. Nyontek lah. Sedangkan kejujuran tenggelam di palung Mariana. Orang tua kita juga begitu. Nilai kita jeblok dimarahin, padahal ngerjain hasil jujur. Sedangkan yang nyontek dibanggain, padahal bohongin orang tua. Sistem pendidikan yang ngawur, ya gak usah diomongin lagi kalau inilah ya. Kita udah tahu di mana ngawur sistem pendidikan di Indonesia ini, dan ini problematika yang harus segera diatasi karena nasib suatu bangsa itu ada pada pendidikannya. Pendidikannya bagus, maka akan bagus juga bangsanya.
Datang telat disuruh pulang, what the fuck. Bayangin, lu dari rumah jam 6 kurang 15 karena rumah lo daerah macet. Terus tiba-tiba di jalan ada kemacetan gak jelas. Sampai waktu lo tersita 40 menit. Lalu lo naik motor ngebut dan masih telat juga. Sampai sana guru bilang, pulang aja kamu. Gondok gak lo? Ini sumpah tolol kelewatan. Murid udah mau berusaha buat ke sekolah walau gak mau, tapi sampai sana malah disuruh pulang. Kalau begini terus yang ada apa? Murid akan menciptakan, ngapain masuk walau telat? Paling disuruh pulang, makan waktu doang. Kalau buat nerapin disiplin, bukan begini caranya. Kalau mau yang waktu masuknya dimundurin dari jam setengah 7 ke setengah 8 atau jam 8. Ada datanya di Amerika, minat sekolah anak naik karena jam masuk sekolahnya diperpanjang sebanyak 87%. Bukannya anak nanti jadi gampangin waktu sekolah, mereka jadi punya waktu tidur cukup, bisa sarapan dulu, berangkat sekolah gak buru-buru, bisa bantu orang tua dulu, atau mungkin mereka bisa jalan-jalan sebentar, main game sebentar, atau nyebat dulu. Yang penting psikologisnya seneng dulu. Kalau udah seneng, wah ngapain aja, ayo. Syukur banget sih, sekarang udah ada program Merdeka Belajar yang sama kayak di sekolah Eropa. Jadi mereka merasa belajar karena terpaksa, dan gue harap semoga ini jadi batu lompatan supaya pendidikan kita jadi lebih baik buat generasi yang lebih baik dan membawa kemajuan kepada negara. Sebenarnya hal ini sayang seribu sayang, karena hal ini adalah yang membantu SDM sebuah negara naik tingkatnya. Emang kalau kita ngomongin sistem pendidikan di Indonesia itu masih ngawur, belum lagi ditambah oknum guru dan juga masih banyak lagi. Sehingga ketika mereka keluar dari sekolah, merasa bebas akan merasa dari tuntutan belajar. Alhasil, ketika dia mendengar seseorang memerintahkan dia buat belajar lagi, langsung gak mau karena trauma masa lalu. Ya padahal faktanya, kita dari lahir sampai mati itu belajar, formal maupun non formal. Terlebih lagi untuk menjadi seorang high value man, belajar sangat dibutuhkan. Nisi fortes homines praesent mundi. Ora et labora.